dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang antihistamin turunan alkylamin dan piperazine. Antihistamin adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat histamin, yaitu senyawa yang dikeluarkan oleh tubuh saat terpapar alergen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan turunan dari piperazine. Turunan piperazine adalah golongan obat antihistamin yang bekerja dengan cara menghambat reseptor H1 dan memiliki 6 cincin dan 2 atom nitrogen. Gimana sih mekanisme kerjanya? Obat yang masuk ke reseptor H1 akan menempati rongga pengikat atau binding pocket, lalu mengunci W428 yang berperan sebagai toggle switch, sehingga helix TM6 tetap tidak bergerak dan reseptor tetap dalam keadaan tidak aktif sehingga gejala alergi tidak muncul. Yang pertama ada cincin piperazine atau inti struktur adalah inti utama yang membantu interaksi langsung dengan reseptor karena bentuknya yang fleksibel dan stabil. Yang kedua ada gugus aromatik, yaitu membantu pengenalan spesifik reseptor dan berkontribusi pada afinitas. Gugus ini meniru bagian dari molekul endogen seperti histamin sehingga bisa menipu reseptor. Yang ketiga ada substituen hidrofilik atau elektronegatif. Misalnya ada Cl, OH, dan CH3. Gugus ini meningkatkan kelaratan lipid sehingga obat bisa menembus sawar dan otak, dan juga dapat memperkuat ikatan dengan reseptor melalui interaksi hidrofilik dan ikatan hidrogen. Yang keempat ada rantai samping, diantaranya ada alkyl atau ether. Rantai ini bisa mempengaruhi farmakokinetik seperti durasi kerja, distribusi dalam tubuh, kadang juga dia berikatan dengan bagian tertentu dari reseptor dan menambah kekuatan antagonisme. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan turunan antihistamin yaitu alkylamin. Turunan alkylamin adalah senyawa turunan antihistamin yang termasuk dalam antagonis histamin generasi pertama. Antihistamin H1 digunakan untuk mengobati reaksi alergi seperti biduran atau hipersensitivitas lainnya. Selanjutnya ada mekanisme kerja turunan alkylamin. Alkylamin bekerja sebagai antagonis kompetitif reseptor H1, yaitu obat ini bersaing dengan reseptor histamin untuk menempati H1. Ketika turunan alkylamin menempel, histamin tidak bisa menimbulkan efeknya. Mereka tidak mengaktifasi reseptor, melainkan hanya menghambat aktivitasnya. Selanjutnya ada hubungan struktur dan aktivitas biologis obat. Struktur kimianya yaitu memiliki 2 cincin aromatik kelas N, cincin penil dengan substituen X, dan karbon besar. Perbedaan pada substituen X pada cincin benzena yang pertama yaitu peniramin. Substituen X digantikan dengan H tanpa halogen, sehingga strukturnya paling sederhana, efek histaminnya lebih lemah, dan dosisnya paling tinggi. 2. Chlorampeniramin. Substituen X digantikan dengan Cl sehingga bersifat elektronegatif, sehingga efeknya lebih kuat, kerjanya lebih lama, dan dosisnya lebih rendah. Yang ketiga yaitu brompeniramin. Substituen X digantikan dengan Br sehingga ukuran atom yang lebih besar, interaksi dengan reseptor lebih kuat. Yang keempat, dextrorpeniramin. Substituen X digantikan dengan Cl, isomer D hanya membentuk isomer dextro yang aktif. Efeknya lebih spesifik, aktivitas lebih tinggi, dosis lebih rendah. Yang kedua ada gugus metil dan penil, bentuknya lebih besar, kerjanya lebih cepat, dan dapat membantu meredakan gatal. Selanjutnya ada triprolidin, strukturnya memiliki 3 cincin, diantaranya ada benzena, piridin, dan piperidin. Strukturnya kaku, lebih menempel pada reseptor, efek antihistaminnya kuat, dapat meredakan flu dan batuk. Teman-teman, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang akan mendukung penjelasan mengenai materi yang saya sudah jelaskan. Baik, saya akan mereview jurnal yang berjudul Cryo-EM Structure of the Human Histamine H1 Receptor Complex 2021. Struktur cryo-EM ini
dijelaskan bahwa W428 bertindak sebagai poros penting untuk gerakan helix transmembran, TM6 menggerakkan reseptor aktif atau tidak. W428 jadi poros utama TM6 saat peniliga masuk ke rongga switch ini terkunci sehingga TM6 tidak bergeser sehingga reseptor tidak aktif dan tidak menyebabkan gatal. Pada gambar ini menunjukkan bagian terdalam dari reseptor yaitu dinding pocket. Antihistamin memiliki bagian penil cincin aromatik yang akan masuk ke rongga hidrofobik di sini. Bagian ini dikelilingi oleh residu seperti W428 dan F432. Ketika penil masuk, dia akan berikatan dengan W428 dan mengunci pergerakan switch sehingga reseptor tidak aktif. Inilah dasar kerja dari obat antihistamin sebagai inverse antagonis. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan mengenai jurnal yang saya review. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.